Bagi Ibu, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang game logika game Family Crisis. Sedikit penjelasan dari game Family Crisis. Game Family Crisis ini adalah game logika di mana di sini ada keluarga terdiri dari anak, ibu, bapak, dan kakek yang akan menyeberangi jembatan kayu pada malam hari dengan satu lampu untuk penerangan jalannya. Lampu tersebut memiliki batas waktu nyalanya dan yang dimana dalam kecepatan jalan masing-masing orang memiliki waktu terlambat dan tercepat. Berikutnya adalah peraturan dari permainan. Ini akan disampaikan oleh Yuyun. Perhatikan peraturannya. Dalam menyeberangi jembatan, mereka hanya memiliki satu lampu. Lampu tersebut hanya bertahan 30 detik. Dalam sekali menyeberang, mereka hanya dapat menyeberangkan maksimal 2 orang. Saat menyeberang, mereka harus menggunakan lampu. Saat menyeberang, waktu berkurangnya lampu mengikuti kecepatan dari mereka yang memiliki waktu paling lama. Lampu tidak boleh mati sebelum semua keluarga tersebut menyeberangi jembatan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah dalam menyelesaikan atau memainkan game Family Crisis ini. Di sini sebelumnya dalam sistem permainannya terdapat 5 anggota family yang terdiri dari anak 1 detik, anak 3 detik, ibu 6 detik, bapak gendut 8 detik, dan kakek 12 detik. Kita bisa lihat di sini. Anak 1 detik, anak 3 detik, ibu 6 detik, bapak gendut 8 detik, dan kakek 12 detik. Maksudnya, setiap anak, ibu, bapak, dan kakek itu masing-masing mempunyai waktu untuk menyeberangi jembatan dengan target waktunya adalah 30 detik. Jadi, dua anak, satunya punya waktu 1 detik, anak satunya 3 detik, ibu 6 detik, bapak gendut 8 detik, dan kakek 12 detik. Oke, masuk pada langkah pertama, yaitu seberangi jembatan dengan 2 anggota keluarga pertama kali. Di sini kita pertama kali pindahkan anak 1 detik dan anak 3 detik ke seberang kiri. Sisi kiri ini dan sisi kanan di sini. Kita bisa lihat pada gambar di sini bahwa ketika anak 1 detik dan anak 3 detik sedang menyeberangi jembatan kayu ini, pastikan bahwa mereka menggunakan lampu dalam hitungan waktu yang tersisa dari 30 detik setelah keduanya telah berada di sisi lain, yaitu di sisi kanan. Oke, selanjutnya langkah yang kedua yaitu pindahkan kembali anak 1 detik ke seberang kanan. Setelah anak 1 detik dan anak 3 detik berada di sisi kiri pada langkah yang pertama, pindahkan kembali anak 1 detik ke seberang kanan dengan tetap menggunakan lampu, dengan tetap membawa lampu saat menyeberangi jembatan kayu ini. Dalam menyeberangi jembatan, anak 1 detik akan membutuhkan waktu tambahan untuk kembali ke sisi awal, yaitu sisi kanan, dengan tetap berusaha agar untuk kembali dalam waktu yang cukup sehingga lampu yang dibawa tersebut tidak padam. Berikutnya langkah yang ketiga yaitu pindahkan anak 1 detik dan ibu 6 detik ke seberang kiri. Setelah anak 1 detik telah berada kembali di sisi awal, yaitu sisi kanan, seberangkan kembali anak 1 detik dan ibu 6 detik. Pastikan bahwa ibu dan anak ini menggunakan waktu yang tersisa dari 30 detik setelah 2 anggota keluarga ini berada di sisi lain atau di sisi kiri. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa pada langkah yang ketiga ini yang berada di sisi kiri yaitu ibu, anak 1 detik dan anak 3 detik, sedangkan di seberang kanan itu bapak gendut 8 detik dan kakek 12 detik. Selanjutnya, langkah yang keempat, yaitu pindahkan kembali anak 3 detik ke seberang kanan. Pada langkah yang pertama,
posisi anak 3 detik berada di sebelah kiri. Nah, pada langkah yang keempat ini, pindahkan kembali anak 3 detik ke seberang kanan dengan tetap membawa lampu dan berusaha agar lampu tidak padam saat masih menyeberangi jembatan kayu ini. Jadi anak 3 detik dipindahkan kembali ke seberang kanan untuk bergabung dengan bapak gendut 8 detik dan kakek 12 detik, sedangkan anak 1 detik dan ibu 6 detik tetap masih berada di sisi kiri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah kelima, yaitu pindahkan bapak gendut dan si kakek ke seberang kiri. Nah, di sini posisinya si kakak pertama di seberang kiri. Otomatis dia harus menyeberang ke si seberang kiri ke seberang kanan. Setelah si kakak pertama sampai ke seberang kanan, dia harus memilih antara si kakek dan bapak gendut. Siapa yang harus diseberangi terlebih dahulu. Di situ si kakak pertama memilih si bapak gendut karena si bapak gendut memakan waktu yang lebih cepat ketimbang si kakek. Si kakak pertama dengan si bapak gendut menyeberang dari sebelah kanan ke seberang kiri memerlukan waktu 8 detik. Selanjutnya, si kakak pertama kembali ke seberang kanan untuk menjemput si kakek yang memakan waktu 12 detik. Selanjutnya, langkah ke-6, pindahkan kembali anak pertama ke seberang kanan untuk menjemput anak ketiga. Si kakak pertama ini dia harus pindah ke seberang kanan untuk menjemput anak ketiga. Si kakak pertama memerlukan waktu 1 detik untuk menyeberang ke seberang kanan. Setelah dia sampai di seberang kanan, si anak pertama dan anak ketiga harus menyeberang ke seberang kanan ke seberang kiri yang memerlukan waktu 3 detik. Sesampainya di seberang kiri, otomatis game akan berakhir di sini karena semua keluarga atau semua anggota keluarga sudah dipindahkan ke seberang kiri dan berakhirlah sudah game tersebut dan game ini dinyatakan sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit teratasi sudah masalah dari game di atas, walaupun awalnya sedikit bingung dalam menyeberangkan keluarga tersebut dengan waktu lampau yang terbatas. Dan jangan lupa semua harus berdasarkan teori algoritma dan logika. Dengan catatan, dari permainan ini dalam menyeberangi jembatan kayu, orang-orang berdasarkan waktu masing-masing yang didahulukan haruslah orang yang tercepat terlebih dahulu yang diseberangkan. Jika menyeberangkan orang yang waktunya terlambat, maka akan susah mencapai target untuk menyeberangi jembatan tersebut sebelum kehabisan waktu lampu dan tidak dapat menyelesaikan game tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.